Halo Sobat Laici Studio Channel, jumpa kembali di kisah Rasul Filipus. Sekarang part yang ketiga sebagai part terakhir dari kisah Rasul Filipus. Oke guys, di video sebelumnya admin membahas dari sudut pandang gereja timur dengan sinaksarionnya mengenai Rasul Filipus. Di video kali ini admin akan membuka juga data dari sudut pandang iman gereja Katolik mengenai kisah Rasul Filipus dan sekaligus teladan apa yang bisa kita ambil dari Rasul Filipus. Oke, sambil nyimak Laici Studio Channel, siapkan dulu kopi dan cemilannya sambil menyimak Laici Studio Channel. Let's check it out. Kisah mengenai Rasul Filipus memang tidak banyak data pendukung yang admin dapatkan. Di sini untuk sudut pandang karya Rasul Filipus setelah peristiwa Pentakosta yang dituliskan menurut beberapa literatur yang admin ambil dari The Faith of the Apostle tulisan McDowell, kemudian Ensiklopedia Orang Kudus karya Pater Adolf Eucken, dan juga buku Orang Kudus Sepanjang Tahun karya Monsinyur Nicholas Martinus Schneider CICM, dan buku Di Apostol Para Rasul, Asal-Usul Gereja dan Para Teman Sekerja Mereka menurut tulisan Bapak Paus Benediktus ke-16. Dari literatur tersebut menyatakan bahwa karya Rasul Filipus setelah peristiwa Pentakosta, ia berada di wilayah Asia Kecil atau Asia Minor atau Turki modern, tepatnya di daerah Frigia, dan meninggal di Hierapolis. Jika kita membaca tulisan dari Pater Adolf Eucken, dikatakan bahwa Rasul Filipus selain ke Asia Kecil, dia pun juga menginjil hingga ke Rusia Selatan. Sedangkan menurut tulisan Bapak Paus Benediktus ke-16, dikatakan bahwa setelah Pentakosta, mula-mula Rasul Filipus mewarta Injil ke daerah Yunani. Kemudian ia ke Frigia dan martir di Hierapolis. Untuk kemartirannya sendiri tidak diterangkan secara jelas apakah ia mati disalib atau dirajam dengan batu. Selain daripada literatur tersebut, admin juga mencari tulisan dari Bapak Eusebius dari Kaisarea sebagai catatan kuno yang dalam bukunya yang berjudul Historia Ecclesiastica buku ketiga chapter ke-31 dan 39. Dikatakan bahwa Rasul Filipus memiliki 2 orang anak perempuan, yang mana Eusebius menegaskan dengan kesaksian dari uskup Hierapolis yang bernama Papias atau Santo Papias mengenal baik anak-anak Filipus ini. Mengenai anak-anak Filipus juga ditegaskan oleh Polikrates, uskup Efesus, dalam sebuah suratnya kepada Paus Victor di tahun 1055 hingga 1057. Menyebutkan bahwa 2 anak Filipus hidup di Hierapolis, sedangkan lainnya di Efesus. Nah, Papias juga mendengar kisah tentang Filipus dari kesaksian putri-putrinya tentang seorang laki-laki yang bangkit dari kematian, dan juga kisah tentang Yustus yang bermarga Barsabas yang meminum racun mematikan, namun karena belas kasih Allah maka Yustus tidak mati. Kemudian menurut tulisan Monsinyur Nicholas dikatakan bahwa setelah Filipus wafat, jenazahnya dimakamkan di Hierapolis, dan kemudian relikuinya dipindahkan ke Roma sejak tahun 561, disemayamkan di Basilika Rasul-Rasul. Inspirasi Rasul Filipus. Dari kisah Rasul Filipus yang admin narasikan sebelumnya, dapat kita tarik makna yang berharga dari sosok pribadi Rasul Filipus, yakni pada saat Rasul Filipus mengajak sahabatnya yang bernama Nathanael atau di kemudian hari dikenal dengan Bartolomeus dalam Yohanes 1 ayat 47, yakni mari dan lihatlah. Hal ini jika kita bayangkan bahwa Filipus juga sedang berpaling kepada kita dengan kata-kata tersebut yang mengajak kita semua untuk mengenal sosok pribadi Sang Mesias secara lebih personal. Dengan memiliki pengenalan secara personal inilah kita diajak pula untuk hidup dan tinggal di dalam Dia, dan sekaligus berpartisipasi secara aktif untuk mewartakan sang kebenaran sejati.
Di sini kita tidak hanya sekedar diajak untuk mendengarkan sabdanya saja, melainkan mengenal Dia secara pribadi, baik kemanusiaannya dan juga keilahiannya, misterinya dan keindahannya. Sebab Sang Kristus atau Yesus Kristus bukan hanya sekedar guru saja, tetapi juga sahabat dan juga sekaligus sebagai saudara bagi kita. Kedekatan relasi, keterikatan dan kepercayaan kepadanya akan memungkinkan kita menemukan identitas Yesus Kristus yang sejati. Disinilah kita ingat akan Rasul Filipus. Maka ia mengundang kita untuk datang dan melihat. Artinya, hari ke hari kita masuk ke dalam hubungan yang mendengarkan, menanggapi, dan menjalin kebersamaan hidup dengan Yesus Kristus. Kemudian pada saat peristiwa beberapa orang Yunani yang datang ingin berjumpa dengan Yesus Kristus sebelum kisah sengsaranya dalam Injil Yohanes 12 ayat 20 hingga 36. Melalui kisah ini, Filipus menjadi perantara antara permintaan orang-orang Yunani. Bagaimanapun juga, Filipus adalah orang yang kepadanya orang-orang asing meminta tolong. Hal ini mengajarkan kepada kita untuk selalu siap menerima pernyataan-pernyataan dan permintaan-permintaan dari manapun juga, dan untuk membawa kita semua kepada Tuhan, satu-satunya pribadi yang dapat memenuhi secara sempurna. Sangatlah penting untuk mengetahui bahwa bukan kita yang menjadi alamat permohonan yang kita terima itu, melainkan hanya Tuhanlah. Kepadanya kita harus mengarahkan setiap orang yang sedang memerlukan pertolongan, dan tugas kita menjadi jalan menuju kepada Tuhan. Melalui kisah Filipus ini, kita diajak untuk merefleksikan tujuan hidup yang kita cita-citakan, yakni berjumpa dengan Kristus Yesus seperti Filipus menjumpainya. Mencoba merasakan di dalam dirinya Allah sendiri, yakni Bapa Surgawi. Jika kita kurang memiliki komitmen ini, kita seolah hanya akan menarik diri dalam sebuah cermin yang melihat diri kita sendiri, dan akhirnya lama-kelamaan kita akan menjadi kesepian. Filipus mengajarkan kepada kita untuk membiarkan diri dikuasai oleh Yesus Kristus untuk bersama-sama dengan Dia, dan juga mengundang orang lain untuk berbagi dalam kebersamaan yang sangat diperlukan ini, dan dalam melihat dan menemukan Allah untuk menemukan kehidupan sejati. Amin. Sampai jumpa di video berikutnya. Shalom Alaikum. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bagi kamu yang merasa terberkati oleh channel ini, jangan lupa klik tombol jempol ke atas atau tombol like-nya kalau kamu suka dengan video ini, dan klik tombol subscribe supaya kamu bisa terus pantau perkembangan video selanjutnya. Berikan juga komentar dan saranmu di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati.